Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Julia Novitasari. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang guru di salah satu SMA negeri di Kalimantan Barat, yaitu SMA Negeri 2 Sepauk, Kabupaten Sintang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang sebelumnya kalian peroleh di kelas 10 IPS ya, materi ekonomi yaitu elastisitas. Nah, di sini yang perlu saya tekankan, sebenarnya elastisitas itu ada tiga, yakni elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Nah, karena materi di kelas 10 ini, jadi kita cukup hanya mempelajari elastisitas harga. Nah, apa sih itu elastisitas harga? Nah, pengertian elastisitas harga mungkin sudah ada adik-adik yang mengetahui apa sih elastisitas harga. Nah, elastisitas harga itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, kalau di sini sudah ada kata diminta dan ditawarkan, berarti ada kaitannya tentang permintaan dan penawaran. Maka, elastisitas harga terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, lantas apa yang membedakan kedua elastisitas ini? Nah, perbedaannya bahwa elastisitas permintaan itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Berarti harga itu berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Kemudian yang kedua yaitu elastisitas penawaran, di mana elastisitas penawaran ini adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, di sini harga menentukan berapa banyak sih barang yang harus ditawarkan oleh konsumen, seperti itu. Nah, kemudian setelah mengetahui pengertian elastisitas, baik elastisitas permintaan maupun penawaran, apakah ada hal lain yang membedakan antara elastisitas permintaan dan penawaran? Untuk nilai dan jenis koefisiennya sama. Kemudian untuk perhitungannya juga sama. Nah, jadi yang membedakan hanya dari sisi pengertian, yang satu diminta oleh konsumen, yang satu ditawarkan oleh produsen, seperti itu. Nah, kemudian nilai, kita akan membahas mengenai nilai dan jenis dari elastisitas. Nah, di sini baik elastisitas permintaan maupun penawaran memiliki 5 nilai dan jenis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jika nilai koefisien itu adalah lebih dari 1, maka disebut elastisitas yang bersifat elastis. Jenisnya adalah elastis, yaitu ketika nilai koefisiennya adalah lebih dari 1. Nah, di sini kenapa nilainya bisa lebih dari 1? Karena persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, jadi kalau misalnya harga naik 10%, bisa jadi jumlah barang yang diminta turun 20%. Nah, harganya naik 10%, jumlah barang yang diminta turun menjadi 20%. Atau sebaliknya, ketika harganya turun 10%, jumlah barang yang diminta naik 20%. Nah, di sini untuk elastisitas yang bersifat elastis ini, dia ini biasanya diperuntukkan untuk jenis-jenis barang kebutuhan mewah. Dan kurva yang melambangkan elastisitas elastis ini berbentuk landai, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nilai koefisien atau jenis koefisien bersifat inelastis. Yang pertama elastis lebih dari 1, yang kedua inelastis. Lawannya yaitu kurang dari 1. Apakah nilainya minus? Ingat, di dalam elastisitas kita mengabaikan minus karena dia bersifat mutlak. Jadi kalau misalnya kalian menghitung nanti ada hasilnya adalah min 4, kita abaikan.
dia bukan inelastis. Kita abaikan minnya, maka dia menjadi 4, maka ini nilainya lebih dari 1, maka dia disebut sebagai yang pertama, yaitu elastis. Nah, inelastis ini jika kalian menghitung dan mendapatkan nilai koefisien kurang dari 1, yaitu 0, seperti itu. Nah, kemudian kenapa bisa hasilnya adalah kurang dari 1? Karena presentase perubahan jumlah yang diminta itu lebih kecil daripada presentase perubahan harga. Jadi, jika harga naik 10%, biasanya jumlah barang yang diminta itu turun tidak mencapai 10%. Nah, ini digunakan untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras. Berapapun harga beras, tidak membuat terjadi penurunan beras yang sangat signifikan. Ya, harga beras naik, penurunan permintaan beras itu tidak lebih daripada kenaikan harga. Kenapa? Karena beras kebutuhan pokok, bagaimanapun manusia akan berusaha membeli beras untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kurva inelastis ini bersifat curam. Nah, kemudian yang ketiga, ada nilai koefisien sama dengan 1, dan ini disebut dengan uniter. Jadi kalau kalian menghitung nilainya adalah sama dengan 1, maka dia disebut koefisien uniter. Seperti itu ya. Nah, di sini menandakan bahwa presentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan sama dengan presentase perubahan harga. Jadi kalau harga naik 10%, bisa jadi barang yang diminta turun sebanyak 10%. Dan ini biasanya digunakan untuk, seperti saya ambil contoh, barang-barang elektronik. Nah, kurvanya dia berbentuk tidak landai dan tidak curam. Jadi kan kalau landai seperti ini, kalau curam seperti ini, berarti kalau dia agak seperti ini ya, tidak landai dan tidak curam. Kemudian yang keempat ini adalah jenis koefisien, nilai koefisien jika kalian menghitung dan menghasilkan nilai tak hingga, maka dia masuk ke dalam kategori elastis sempurna. Nah, elastis sempurna ini di mana bahwa berapapun jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu tidak mempengaruhi harga. Jadi berapapun, semakin banyak orang yang meminta, harganya itu nggak naik. Dia akan tetap seperti itu. Itu kategori elastis sempurna yang tak hingga ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk barang-barang ya, barang-barang seperti obat-obatan. Nah, ketika banyak yang sakit, banyak yang membutuhkan obat, cenderung harga obat tetap seperti itu. Nah, kemudian untuk kurvanya dia berbentuk horizontal. Nah, ya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, ini adalah jika kalian menghitung dan nilai koefisiennya adalah sama dengan 0. Dia disebut inelastis sempurna. Inelastis sempurna jika kalian menghitung dan nilainya adalah 0. Nah, ini yaitu adalah berapapun perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang. Ya, berapapun perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang. Dan ini biasanya terdapat dalam permintaan akan bumbu dapur. Ya, permintaan akan bumbu dapur, mau naik mau turun harganya, permintaan bumbu dapur itu akan tetap seperti itu. Nah, kemudian untuk kurva inelastis sempurna dia bersifat vertikal seperti itu ya. Nah, kemudian dari kelima jenis ini saya ulangi kembali. Kalau nilai koefisien lebih dari 1 kita sebut elastis, kurang dari 1 kita sebut inelastis, sama dengan 1 yaitu kita sebut uniter. Yang keempat, jika dia sama dengan tak hingga maka disebut elastis sempurna, dan jika dia sama dengan 0 maka disebut sebagai inelastis sempurna. Oke, yang terakhir yang akan saya sampaikan ini adalah terkait tentang cara menghitung. Cara menghitung otomatis seperti matematika, ini bisa kita kategorikan sebagai matematika ekonomi, maka kita memiliki rumus.
di mana rumus elastisitas itu sangat sederhana, baik elastisitas permintaan maupun penawaran rumusnya adalah sama. Di mana rumusnya adalah elastisitas sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, delta Q itu adalah perubahan harga ya, selisih antara harga yang kedua dikurangi harga yang pertama. Kemudian delta Q juga merupakan selisih atau jumlah barang yang kedua dikurangi dengan jumlah barang yang pertama. Kemudian P1-nya adalah harga yang pertama, Q1-nya adalah jumlah yang pertama. Nah, kemudian untuk cara menyelesaikan soalnya nanti akan saya share. Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara mengerjakan soal, baik soal itu diketahui lengkap P1, P2, Q1, dan Q2-nya, atau hanya soal yang menampilkan fungsi saja. Nah, jadi nanti di situ akan saya jelaskan secara rinci agar adik-adik dapat memahami dan dapat mengaplikasikan ketika muncul soal yang sama seperti yang saya berikan. Nah, bagaimana penjelasan yang sudah saya berikan? Apakah mudah untuk dipahami sehingga bisa memberikan masukan bagaimana cara mengerjakannya dengan cepat? Nah, jika memang bermanfaat, boleh channel YouTube ini untuk di-share, like, dan subscribe. Nah, baiklah, untuk mendukung pembelajaran jarak jauh kita kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat. Kemudian di masa pandemi COVID ini tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi aturan pemerintah tentang protokol kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, social distancing. Semoga sekolah kita segera dibuka kembali dan kita dapat berkumpul bersama dan belajar secara tatap muka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.